Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pancasila dari Masa ke Masa dengan saya sendiri, Fahriana Nurisa, dan teman saya yaitu Khairunisa, Rizda Agustriana, dan Maisyatul Maula. Latar belakang: Pancasila adalah dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Rumusan masalahnya: yang pertama, bagaimana Pancasila pada masa Orde Lama. Yang kedua, bagaimana Pancasila pada masa Orde Baru. Yang ketiga, bagaimana Pancasila pada era reformasi. Dan yang keempat, bagaimana Pancasila pada masa sekarang. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, Pancasila mengalami ideologisasi, di mana Pancasila berusaha dibangun, dijadikan keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila yang berangkat dari metodologi atau mitos yang disampaikan oleh Presiden Soekarno belum jelas dapat mengantarkan bangsa Indonesia ke arah kesejahteraan. Tetapi Soekarno tetap berani membawa konsep Pancasila untuk dijadikan paradigma yang berkembang di Indonesia. Terdapat 3 periode soal penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Penerapan di setiap periodenya pun berbeda-beda. Berikut ini 3 periode penerapan Pancasila saat Orde Lama. Yang pertama, periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini, dasar negara yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial. Namun, lama praktiknya sistem ini tidak dapat terwujudkan setelah penjajahan diusir. Banyak sekali tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan Pancasila. Pemberontakan yang terjadi pada periode ini ada 2, yaitu pemberontakan Partai Komunis atau PKI dan pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Yang kedua yaitu periode 1950 sampai 1959. Penerapan pada periode ini ingin mengarahkan Pancasila seperti ideologi liberal yang kenyataannya tidak dapat menjamin stabilitas pemerintahan. Pada periode ini masih ada beberapa pemberontakan, yaitu Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Yang ketiga, Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang ingin lepas dari NKRI. Dari segi politik, demokrasi pada periode ini berjalan lebih baik dengan adanya pemilu untuk memilih anggota konstitusi. Yang ketiga yaitu periode 1959 sampai 1966. Periode ini juga dikenal dengan demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden. Hal ini yang menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam penafsiran Pancasila. Pada masa ini, Presiden Soekarno dianggap menjadi otoriter karena ingin diangkat menjadi presiden seumur hidup.
Ia pun menggabungkan paham nasionalis, agama, dan komunis menjadi satu yang ternyata tidak cocok dengan NKRI.